Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devita Della Fertiarani, NPM 1851040387, MBSF semester 6. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari proposal yang saya buat, yaitu dengan judul Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja karyawan dalam perspektif ekonomi Islam. Studi kasus pada pegawai Alfamart Penengahan. Nah, di sini yang pertama ada latar belakang. Keberlangsungan suatu perusahaan, baik perusahaan manufaktur, dagang maupun jasa, tidak akan terlepas dari peran dan keberadaan pelanggan yang mereka miliki. Pelanggan atau konsumen merupakan pihak eksternal yang menentukan keberhasilan suatu usaha. Pegawai merupakan salah satu faktor terpenting penentu kemajuan suatu organisasi. Hubungan antara manusia dan pekerjaan selalu menarik perhatian filosof karena sebagian besar hidup manusia dihabiskan di tempat kerja. Seorang karyawan yang puas dengan pekerjaannya akan melakukan tugasnya dengan baik dan berkomitmen untuk pekerjaan serta organisasinya. Oleh karena itu, sangat penting bagi pengusaha untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kepuasan kerja karyawan mereka karena akan mempengaruhi kinerja organisasi juga. Kepuasan dalam bekerja juga sangat dibutuhkan oleh karyawan. Kepuasan kerja sebagai suatu sikap umum seorang individu terhadap pekerjaannya. Tingkat kepuasan setiap individu cenderung bervariasi tergantung bagaimana dia menilai pekerjaan yang dilakukannya itu. Dalam ajaran Islam banyak ayat Al-Quran dan hadis tentang kepuasan kerja, antara lain surat Al-Mujadalah ayat 11. Tetapi dalam prakteknya di Alfamart Penengahan ini, dalam blog santrinyai.com mengatakan bahwa hal yang sering ditakuti karyawan toko berdasarkan pengalaman atau cerita nyata saat bekerja di Alfamart adalah korwil atau atasan penjaga toko. Karena memang biasanya sosok korwil akan selalu mencari titik lemah para penjaga toko. Ada saja pegawai yang nakal dengan memanualkan barang toko yang dijual kepada konsumen. Jadi barang tersebut tidak di-scan dan tidak masuk ke sistem aplikasi, melainkan dihitung dengan cara manual. Dengan begitu, uang konsumen yang seharusnya masuk ke sistem otomatis akan masuk ke kantong si pegawai tersebut. Dampaknya baru akan dirasakan oleh semua pegawai toko di waktu SO atau stock of none, di mana semua barang di toko dihitung dan disamakan nilainya dengan stok di aplikasi Alfamart. Jika minus, maka semua pegawai akan menggantinya. Dari blog seorang karyawan Alfamart pada castik.com juga mengatakan bahwa bekerja sebagai karyawan Alfamart itu tidak selalu menyenangkan. Karena terkadang jam kerja bisa lebih dari yang sudah ditetapkan karena lama menghitung uang yang ada di sistem. Sering terjadi minus uang ataupun barang pada saat perhitungan, dan mau tidak mau para karyawan harus mengganti minusan tersebut. Seringkali gaji dipotong untuk mengganti minus kasir atau yang lainnya. Dalam blog tersebut mengatakan bahwa menjadi karyawan Alfamart itu sulit untuk naik pangkat. Penelitian yang dilakukan Jayana Salesti 2016 mengatakan bahwa promosi mempunyai pengaruh yang signifikan namun negatif terhadap kepuasan kerja. Setelah diwawancara lebih lanjut, diperoleh beberapa alasan kenapa hal ini bisa terjadi. Di antaranya, kenaikan atau promosi yang diterima kebanyakan tidak ditunjang dengan remunerasi yang seimbang dengan peningkatan tugas dan kewajiban.
Variabel lain yaitu gaji tidak signifikan mempengaruhi kepuasan kerja. Hal ini mungkin akan berbeda jika respondennya lebih banyak laki-laki. Untuk memperoleh fakta yang lebih maksimal, peneliti menggunakan faktor-faktor kepuasan kerja karyawan berdasarkan YSS dengan metode kuantitatif dalam menyelesaikan penelitian ini. Teori dan hipotesis. Definisi kepuasan kerja. Kepuasan kerja atau job satisfaction didefinisikan sebagai suatu yang menyenangkan atau emosional positif atas penghargaan dari sebuah pekerjaan atau pengalaman. Spektor mengatakan kepuasan kerja adalah bagaimana orang menyenangi pekerjaan dan aspek yang berbeda dari pekerjaannya. Ellickson dan Lockdown mendukung pernyataan ini dengan mendefinisikan kepuasan kerja akan memperpanjang pekerja untuk menyukai pekerjaannya. Teori-teori kepuasan kerja. Menurut Sutarto, terdapat 3 teori tentang kepuasan kerja yang lazim dikenal, yaitu teori ketidaksesuaian, model dari kepuasan bidang atau bagian, dan juga teori proses bertentangan. Teori ketidaksesuaian ini menjelaskan bahwa kepuasan atau ketidakpuasan dari beberapa aspek pekerjaan menggunakan dasar pertimbangan 2 nilai. Model kepuasan bidang mengatakan bahwa individu akan merasa puas terhadap bidang tertentu dari pekerjaan mereka. Individu dapat menerima dan melaksanakan pekerjaannya dengan senang hati dalam bidang yang sama dengan yang dia persepsikan, maka hasilnya akan sama dengan jumlah yang individu persepsikan dari yang secara aktual yang mereka terima. Teori proses berlawanan memandang kepuasan kerja dari perspektif yang berbeda secara mendasar daripada pendekatan yang lainnya. Teori ini memberikan tekanan bahwa individu ingin mempertahankan keseimbangan emosional. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja. Penelitian ini penulis menggunakan faktor-faktor penentu kepuasan kerja yang sesuai dengan teori yang bersumber dari Job Satisfaction Index. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja, yakni 1. Atasan, 2. Rekan kerja, 3. Pekerjaan, 4. Kompensasi atau gaji, 5. Promosi. Atasan atau supervision. Menurut Pincus, komunikasi yang baik antara atasan dengan bawahan sangat menentukan kepuasan kerja dari karyawan. Sedangkan menurut Jablim, atasan atau supervisor adalah orang atau salah satu dari bagian organisasi yang mempunyai wewenang formal untuk mengarahkan dan mengawasi bagian dari organisasi lainnya. Rekan kerja atau coworkers. Ketika seorang pekerja memberikan opsi kepada tim dan rekan kerja sekerjanya dalam melakukan sesuatu dan mereka menerimanya untuk digunakan sebagai sistem yang dipakai dalam tim mereka, maka orang tersebut akan merasa puas. Scott et al. Mengatakan bahwa rekan kerja dalam sebuah tim yang dapat memberikan support dan melibatkannya dalam pengambilan keputusan serta memberikan independensi kepada rekannya dalam mengerjakan tugasnya, mempunyai pengaruh yang positif terhadap kepuasan kerja. Kemudian ada pekerjaan atau profession. Hubungan seseorang dengan pekerjaannya merupakan hal penting yang harus diperhatikan karena dapat mempengaruhi sukses atau kegagalan individu yang bersangkutan dalam menjalankan pekerjaannya. Menurut pendapat Yuwono mengatakan bahwa karakteristik pekerjaan berhubungan dengan rencana yang akan diberikan kepada pegawai. Apakah pekerjaan tersebut banyak atau sedikit menyediakan kesempatan bagi tenaga kerja untuk memuaskan kebutuhan mereka
yang berhubungan dengan pekerjaan. Kemudian kompensasi atau gaji, salary. Gaji atau kompensasi adalah sebuah angka di mana para pekerja menerima kompensasi atas pekerjaan yang dilakukannya pada periode tersebut. Sedangkan menurut lawyers menjelaskan bahwa kepuasan atas gaji adalah perbedaan antara persepsi orang tersebut atas berapa yang harus mereka terima dan berapa yang nyatanya diterimanya. Yang terakhir yaitu ada promosi atau promotion. Kemajuan seorang karyawan dari satu posisi ke posisi lain pekerjaan yang memiliki kisaran gaji yang lebih tinggi. Sebuah jabatan yang lebih tinggi dan sering tanggung jawab pekerjaan yang lebih tinggi tingkat disebut promosi. Kadang-kadang hasil promosi di seorang karyawan mengambil tanggung jawab untuk mengelola dan mengawasi pekerjaan karyawan lainnya. Pengaruh atasan terhadap kepuasan kerja karyawan. Atasan yaitu seseorang yang senantiasa memberi perintah atau petunjuk dalam pelaksanaan kerja. Cara-cara atasan dapat tidak menyenangkan bagi seseorang atau menyenangkan, dan hal ini dapat mempengaruhi kepuasan kerja. Dari penelitian yang dilakukan oleh Jablin 1979, Pincus 1986, Schuyler 1979, C 2000, Wallace dan Hort 1983, karyawan yang atasannya memberikan arahan dan informasi yang jelas akan lebih puas daripada karyawan yang atasannya tidak memberikan arahan dan informasi yang jelas. Dan penelitian FED 2004 juga menemukan bahwa tingkat stres dan support dari rekan kerja dan atasan mempengaruhi job satisfaction secara signifikan. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Jayana Salisti 2016, hubungan dengan supervisor tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan kerja. Hal ini disebabkan karena 85,6% dari responden sudah berpendidikan tinggi S1 sampai dengan S3, di mana dengan taraf pendidikan selevel sarjana, orang akan lebih confident dan memperhatikan kemampuannya, yang pada akhirnya membentuk bergain yang baik sehingga atasan tidak berpengaruh secara signifikan dengan kepuasan kerja. Dari uraian di atas, maka didapatkan hipotesis atasan berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja karyawan. Yang kedua, pengaruh rekan kerja terhadap kepuasan kerja karyawan. Menurut Luhans dan Saraswati, menyatakan rekan kerja yang bersahabat saling bekerja sama sesama pekerja atau kelompok kerja adalah sumber kepuasan kerja bagi pekerja secara individual. Penelitian yang dilakukan oleh FED 2004 menemukan bahwa tingkat stres kerja dan support dari rekan kerja dan atasan mempengaruhi job satisfaction secara signifikan. Penelitian lain yang dilakukan oleh Ludi 2015 bahwa dampak rekan kerja yang bersahabat dapat mempengaruhi kepuasan kerja. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Petrus Dalla Wolo 2015 menunjukkan bahwa rekan kerja tidak memiliki pengaruh terhadap kepuasan kerja. Sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Ahmed 2010. Dalam penelitiannya, yang dilakukan pada staf non-akademis di Universitas Punjab menemukan bahwa hubungan dengan teman sekerja tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan kerja. Dari uraian di atas, maka didapatkan hipotesis rekan kerja berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja karyawan. Yang ketiga, pengaruh pekerjaan terhadap kepuasan kerja karyawan.
Aspek yang mengukur kepuasan kerja terhadap hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan itu sendiri, seperti kesempatan untuk berkreasi dan variasi dari tugas, kesempatan untuk menyibukkan diri, meningkatkan pengetahuan, tanggung jawab, otonomi, pemberkayaan pekerjaan, dan kompleksitas pekerjaan. Penelitian yang dilakukan oleh Petrus Dallawolo 2015 menunjukkan bahwa yang memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan kerja adalah faktor pekerjaan itu sendiri. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Agung Gunawan 2019 mengungkapkan bahwa faktor karakteristik pekerjaan dalam menentukan tingkat kepuasan kerja termasuk tidak memuaskan. Hal ini dikarenakan pegawai kurang perlu diberi kebebasan atau otonomi agar bisa selalu menciptakan dan mengembangkan ide-ide kreatifnya. Dari uraian di atas, maka didapatkan hipotesis pekerjaan berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja karyawan. Yang keempat, pengaruh gaji atau kompensasi terhadap kepuasan kerja karyawan. Menurut Gary Dessler, definisi kompensasi adalah semua bentuk penggajian atau ganjaran yang mengalir kepada pegawai dan timbul dari kepegawaiannya. Sedangkan menurut Tehani Handoko, kompensasi adalah segala sesuatu yang diterima para karyawan sebagai balas jasa untuk kerja mereka. Penelitian yang dilakukan oleh Nimade Nur Cahyani 2016 mengatakan bahwa kompensasi mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan PT Sinar Sosro Pabrik Bali. Hal ini berarti kompensasi yang adil akan dapat meningkatkan kinerja karyawan. Sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Gita Sugiyarti, mengatakan bahwa kompensasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja pegawai. Artinya, semakin baik kompensasi, maka semakin baik pula kepuasan kerja pegawai Fakultas Ekonomi Untak Semarang. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Petrus Dallawolo 2015 menunjukkan bahwa gaji tidak memiliki pengaruh terhadap kepuasan kerja. Dari uraian di atas, maka didapatkan hipotesis gaji atau kompensasi berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja karyawan. Yang terakhir, pengaruh promosi terhadap kepuasan kerja karyawan. Promosi jabatan adalah memperbesar wewenang dan tanggung jawab kejabatan yang lebih tinggi dalam organisasi sehingga hak, status, dan penghasilan mereka akan besar. Menurut Ardana mengatakan, ada beberapa kriteria yang perlu dipertimbangkan perusahaan dalam mempromosikan karyawannya, yaitu senioritas, kualifikasi pendidikan, prestasi kerja, karya, dan daya cipta, tingkat loyalitas, kejujuran, dan juga superlitas. Penelitian yang dilakukan oleh Made Bayu Indra Nugraha 2016 menyatakan bahwa promosi jabatan berpengaruh terhadap kepuasan kerja pada PT Telkom Indonesia wilayah Bali Selatan. Hal tersebut juga didukung oleh peneliti Nining Ratnaningsih 2017 yang membuktikan bahwa promosi berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja. Artinya, semakin maksimal keterlaksanaan promosi, maka semakin meningkat pula kepuasan kerja pada Bank BJB Sepriangan Timur. Namun penelitian yang dilakukan oleh Petrus Dallawolo 2015 menunjukkan bahwa promosi tidak memiliki pengaruh terhadap kepuasan kerja. Dari uraian di atas, maka didapatkan hipotesis promosi berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja karyawan. Kemudian di sini ada metode penelitian, pendekatan dan jenis penelitian. Penelitian ini merupakan data yang diperoleh dari sampel populasi penelitian deskriptif kuantitatif. Data yang diperoleh dari sampel populasi penelitian diolah dan dianalisis menggunakan metode statistik yang kemudian diinterpretasikan dengan angka dan kata-kata.
Data yang telah terkumpul selanjutnya dianalisis secara kuantitatif dengan menggunakan statistik deskriptif atau inferensial sehingga dapat disimpulkan hipotesis yang dirumuskan terbukti atau tidak. Penelitian kuantitatif pada umumnya dilakukan pada sampel yang diambil secara random, sehingga kesimpulan hasil penelitian dapat digeneralisasikan pada populasi di mana sampel tersebut diambil. Kemudian ada populasi, sampel, dan teknik pengumpulan data. Menurut Suharsini Arikunto, yang dimaksud dengan populasi adalah keseluruhan objek penelitian. Menurut Suharsini, apabila seseorang ingin meneliti elemen yang ada dalam wilayah penelitian, maka penelitiannya merupakan penelitian populasi. Penelitian ini dilaksanakan di Alfamart penengahan. Sedangkan sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Pada penelitian untuk menentukan besar kecilnya sampel, penulis berpedoman dengan kepada pendapat Suharsini Arikunto bahwa sebagai car ajar, apabila subjeknya kurang dari 100, maka lebih baik ambil semua. Apabila penelitiannya merupakan penelitian populasi, selanjutnya apabila jumlah subjek besar, maka dapat diambil 10-15% atau 20-15% atau lebih. Untuk memperoleh data yang valid, maka ada beberapa metode pengumpulan data yang penulis gunakan, yaitu wawancara. Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan cara bertanya langsung atau berkomunikasi langsung dengan responden. Dalam berwawancara terdapat proses interaksi antara pewawancara atau interview dengan responden. Untuk mengetahui persoalan objek yang diteliti, penulis menggunakan metode interview bebas terpimpin, yaitu tanya jawab terarah untuk mengumpulkan data yang relevan. Wawancara ini ditunjukkan langsung kepada karyawan Alfamart penengahan. Kedua, kuesioner. Kuesioner adalah suatu metode di mana peneliti menyusun daftar pertanyaan secara tertulis, kemudian dibagikan kepada responden untuk memperoleh data yang berhubungan dengan kegiatan penelitian. Adapun yang menjadi sasaran dalam metode kuesioner atau angket ini adalah karyawan Alfamart penengahan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.